Kalau saya tidak mau masuk ke wilayah yang bersifat medis atau hukum ya, karena saya tapi keterlibatan perempuan dalam politik kadang-kadang menyebabkan seorang elit politik itu berada di tempat yang salah di waktu yang tepat. Enggak, tapi secara perempuan ini diduga pemerasan dan sebagainya, setuju? Ntar dulu. Jadi berada di tempat yang salah di waktu yang tepat atau sebaliknya, berada di waktu yang tepat di tempat yang salah. Mungkin yang menimpa RK adalah salah satu dari hal itu, ya. Peristiwa ini bukan kali ini, Kang. Kang, bahwa sebetulnya di 2012 kalau tidak salah kita masih ingat hebohnya peristiwa yang terjadi pada politisi Golkar waktu itu. Dan kita hampir tiap hari membahasnya di TV waktu itu. Saya masih ingat pertama kali. Video yang tersebar ya? Video yang dengan inisial awal huruf Y waktu itu. Iya, kita nggak usah nyebut, tapi kita memori itu masih melekat di benak publik. Iya. Apa yang terjadi? Kemudian politisi itu ya seperti dihabisi. Meskipun dia berusaha bangkit, susah sampai sekarang pun susah. Betul. Tapi para koruptor bisa dengan serta-merta bangkit kembali. Makanya kadang-kadang dibilang harta tahta wanita. Padahal dengan jabatan politiknya dia mendapatkan tahta, kemudian dia mengumpulkan harta, lalu dilengkapilah dengan wanita. Nah, persoalannya kan berputar seperti lingkaran setan di sekeliling itu. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil sampai detik ini saya tidak tahu benar atau salah. Di mana benarnya, di mana salahnya. Cuma sebagai perempuan saya bilang, apa iya sih 2 bulan langsung tahu hamil, 2 minggu, bukan. Kan biasanya saya aja yang baru menikah waktu itu 1 bulan pertama kok belum, masih mens sih gitu kan, masih kosong gitu kan. Oh, karena Anda penyiar radio mungkin ada gelombang suara, berhenti jadi penyiar kata bapaknya gitu kan. Nah, dinamika semacam ini terjadi di perselingkuhan di panggung politik. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Sekarang dia sudah almarhum dan saya ikut menemani dia mewawancarai pelaku-pelaku perselingkuhan di panggung politik itu. Jadi dia tidak mencari tahu mengapa orang berselingkuh, tapi bagaimana orang berselingkuh. Nah, yang kemudian menyeret elit-elit politik itu ke pusaran kasus yang kemudian menenggelamkan dia. Jadi fenomenanya yang terjadi dari hasil penelitian itu ada 2. Yang pertama hasil rekayasa, yang kedua memang ketidakkuatan iman dia gitu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang, padahal kan di sekeliling dia selalu ada wanita-wanita cantik. Dari mulai umur 18 barangkali gitu kan, sampai umur berapa yang menggoda dia. Sepanjang dia tidak kemampuan untuk memanajerialkan dirinya sendiri, maka itu bisa menjadi alat propaganda politik. Jadi karena dia menjadi alat propaganda politik bisa menenggelamkan dia. Jadi apakah dia sengaja dihabisi? Bisa jadi. Bisa gitu jadi. Bisa jadi. Pertanyaannya gitu kan. Kalau dihabisi sama siapa? Mungkin. Nah, jadi kemarin dalam banyak diskusi yang sudah kita lakukan membahas kasus ini, kita bilang banyak yang membela laki-laki kan. Oh Bu, laki-laki kan 90% pasti seperti itu katanya. Ada 1000 lelaki 2 yang jujur katanya. Ingat gak hasil penelitian Nike L. Tobing pada tahun 2004? Yang mengatakan 2 dari 3 lelaki mengatakan dia pernah berselingkuh. Tapi istrinya tidak tahu. Jadi beruntunglah istri-istri yang tidak tahu suaminya berselingkuh gitu kan. Nah, dan anehnya gitu, yang mengetahui itu adalah pelakunya adalah pejabat-pejabat publik. Yang zaman dulu fenomenanya bahkan lebih sadis lagi Kang Eman. Bahwa setiap pejabat misalnya ingin melakukan pemeriksaan ke suatu instansi, suatu tempat, itu yang disiapkan bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya uang, tapi juga di kamarnya sudah ditaruh. Di mana itu? Banyak itu. Yang jelas bukan boleh Indonesia. Buka Google. Yang jelas bukan Indonesia kan? Di negeri Konoha katanya gitu. Nah, artinya kalau orang yang masuk ke panggung politik harus bersiap-siap nih dengan skala skenario itu. Jadi Anda akan disodorkan dengan uang, dengan perempuan, atau dengan jabatan yang lebih tinggi. Silakan pilih. Anda akan mengelolanya seperti apa. Jadi apakah ia dihabisi? Itu pertanyaan yang harus kita jawab nantinya setelah kasus ini memang masuk ke ranah hukum.